Sunderland jaga rekor belum kalah di kandang. Pemerintah skorsing timnas Gabon. Brennan Johnson sepakat ke Crystal Palace. Chelsea resmi pecat Enzo Maresca. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Crystal Palace menjamu Fulham di Selhurst Park dalam laga Premier League. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-43 melalui Gianfilippo Mateta memanfaatkan umpan silang matang dari Nathaniel Clyne. Di babak kedua, Fulham berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-80 lewat Tom Carney yang menuntaskan assist dari Sasa Lukic. Berkat hasil ini, Crystal Palace berada di posisi ke-10 klasemen Premier League dengan 27 poin, sedangkan Fulham tepat di bawahnya dengan 27 poin. Liverpool menjamu Leeds United di Anfield. Kedua tim gagal memecah kebuntuan hingga laga tuntas tanpa gol. Babak kedua tetap berat bagi Liverpool yang kesulitan menciptakan peluang bersih. Masalah Liverpool pada laga ini menyoal penyelesaian akhir. Banyak umpan yang terbuang sia-sia di kotak penalti lawan hingga laga tuntas 0-0. Hasil ini membuat Liverpool tetap di posisi keempat dengan 33 poin, sementara Leeds ada di peringkat ke-16 dengan 21 poin. Leeds United menunjukkan performa stabil dengan 6 laga tanpa kekalahan terakhir, termasuk 2 duel melawan Liverpool dan 1 kemenangan penting atas Chelsea 3-1. Tim besutan Daniel Farke juga bermain imbang 3-3 kontra Liverpool, 1-1 melawan Bournemouth, 1-1 dengan Sunderland, dan menaklukkan Crystal Palace 4-1. Sebelum menahan Liverpool 0-0 di laga terbaru, hasil positif itu membantu mereka menjauh dari zona degradasi. Catatan ini menjadi modal berharga menjelang pertemuan menghadapi Manchester United di Elland Road. Liverpool mengawali 2026 dengan hasil kurang maksimal setelah bermain imbang tanpa gol melawan Leeds United di Anfield. Tambahan 1 poin ini menjadi kali ke-9 The Reds kehilangan angka di Liga Inggris musim 2025-2026, sekaligus membuat mereka tertinggal 12 poin dari Arsenal di puncak klasemen. Hasil ini menandai pertama kalinya Liverpool mencatat skor 0-0 di Premier League di bawah asuhan Arne Slot. Terakhir kali Liverpool bermain imbang tanpa gol terjadi pada Desember 2023 saat menghadapi Manchester United. Brentford versus Tottenham Hotspur pada lanjutan Liga Inggris berlangsung di Citek Community Stadium. Kedua tim langsung bermain terbuka sejak menit awal. Di babak kedua, Tottenham lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Brentford, tetapi semuanya mampu digagalkan kiper Brentford. Laga pun berakhir tanpa gol. Hasil ini membuat Tottenham berada di peringkat ke-12 klasemen dengan 26 poin, sementara Brentford menempati posisi ke-9 dengan 27 poin. Tottenham Hotspur kembali mencatat hasil imbang 0-0 di Liga Inggris saat bertandang ke markas Brentford Januari 2026. Hasil ini menjadi perhatian karena menjadi laga tanpa gol pertama Spurs di Premier League setelah 137 pertandingan beruntun selalu menghasilkan gol. Data yang dirilis Quaka mencatat, hasil serupa terakhir kali dialami Tottenham juga terjadi di kandang Brentford pada April 2022. Dalam 10 laga terakhir di semua kompetisi, performa Spurs masih belum stabil dengan 4 kekalahan, 3 kemenangan, dan 3 hasil imbang. Sunderland versus Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris digelar di Stadium of Light. Sejak awal, Manchester City menguasai permainan, sementara Sunderland memilih bertahan rapat dan mengandalkan serangan balik. Memasuki babak kedua, Manchester City meningkatkan intensitas, tetapi kiper Robin Rose menjaga gawang Sunderland tetap aman hingga peluit akhir. Skor tidak berubah. Hasil ini membuat Manchester City tertahan di posisi kedua klasemen dengan 41 poin dari 19 laga. Sunderland berada di peringkat ke-7 dengan 29 poin. Sunderland terus menunjukkan kekuatan di Stadium of Light sepanjang Liga Inggris musim ini. Hingga pekan terbaru, The Black Cats belum tersentuh kekalahan di kandang dengan catatan 5 kemenangan dan 5 hasil imbang. Terbaru, Sunderland mampu menahan imbang Manchester City 0-0. Data Squawka mencatat hanya Arsenal dan Sunderland yang masih tak terkalahkan di kandang musim ini. Sunderland juga sudah mengoleksi 20 poin kandang, meningkat 6 poin dibandingkan total kandang mereka pada musim Liga Inggris 2016-2017 yang hanya meraih 14 poin. Pemerintah Gabon mengambil langkah drastis dengan menangguhkan tim nasional sepak bola dan melarang Kapten Bruno Eguile Manga serta bintang Pierre-Emerick Aubameyang dari pemanggilan berikutnya. Menyusul kegagalan memalukan di Piala Afrika 2025,
Panthers finish juru kunci grup F dengan 3 kekalahan. Pemerintah menyebut penampilan tim memalukan. Selain membubarkan staf pelatih yang dipimpin Thierry Mayouma, Federasi Sepak Bola Gabon diminta menanggung tanggung jawab penuh. Tim nasional didanai oleh uang pajak rakyat. Ketika tim kalah telak, pemerintah merasa ada ketidakadilan moral. Al Hilal dilaporkan semakin dekat untuk beralih dari kendali Politik Investment Fund (PIF) ke kepemilikan swasta. Jurnalis Ben Jacobs menyebut proses pengambil alihan ini telah dipertimbangkan sejak beberapa waktu lalu, sejalan dengan rencana awal PIF yang ingin menstabilkan klub sebelum melepaskannya kepada investor yang tepat. Di antara klub-klub Arab Saudi yang berada di bawah PIF, Al Hilal disebut paling siap menjalani transisi tersebut. Jacobs juga menjelaskan bahwa Al Nassr, Al Ittihad, dan Al Ahli belum ada perubahan dalam waktu dekat. Mario Götze kembali berlatih bersama Eintracht Frankfurt di tengah spekulasi kontraknya yang akan habis musim panas ini. Menurut Bild, pembicaraan awal antara Götze dan manajemen klub sudah berlangsung dengan sinyal positif terkait kemungkinan perpanjangan kontrak 1 tahun. Götze sempat menyatakan keinginannya untuk bertahan pada September lalu, dan pelatih Dino Topmoller bersama beberapa petinggi klub mendukungnya tetap di tim. Meski kini tidak selalu jadi starter, Götze tetap dimainkan di laga penting, termasuk 4 pertandingan Liga Champions musim ini. Bek Bayern Munchen Kim Min-jae menegaskan komitmennya untuk bertahan di Allianz Arena meski diminati sejumlah klub pada bursa transfer musim dingin. Jurnalis Sky Jerman Florian Plettenberg melaporkan bahwa pemain berusia 29 tahun itu menerima beberapa pendekatan, termasuk dari Fenerbahce dan klub-klub Italia. Namun, Kim menolak sejumlah tawaran tersebut dan memilih bertahan setidaknya hingga musim panas mendatang. Kontrak Kim bersama Bayern masih berlaku hingga 2028. Musim ini, perannya berkurang dengan catatan 9 laga Bundesliga dan 5 pertandingan Liga Champions. Juventus dikabarkan siap memperpanjang kontrak Luciano Spalletti hingga Juni 2028 setelah dampak positif yang ia berikan dalam waktu singkat. Pelatih asal Sertaldo itu awalnya menandatangani kontrak berdurasi 8 bulan usai menggantikan Igor Tudor. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, manajemen Bianconeri kini berencana menawarkan kontrak 2 tahun baru tanpa menunggu klausul perpanjangan otomatis terkait tiket Liga Champions. Spalletti disebut antusias melanjutkan proyek ini sekaligus membangun kembali reputasinya setelah pengalaman terakhir bersama tim nasional Italia. AS Roma semakin dekat mendatangkan Giacomo Raspadori dari Atletico Madrid. Penyerang Italia itu diproyeksikan bergabung dengan status pinjaman dengan kesepakatan kedua klub yang hampir rampung. Jurnalis Italia Matteo Moretto melaporkan bahwa skema transfer tersebut mencakup opsi pembelian yang tidak bersifat wajib. Bagi Roma, opsi ini memberi fleksibilitas untuk memperkuat lini depan tanpa komitmen permanen sejak awal. Saat ini, Raspadori masih perlu menyepakati persyaratan personal dengan Roma sebelum transfer bisa diumumkan secara resmi. Sergio Ramos dikabarkan mulai menjajaki peluang menjadi investor di Sevilla FC di tengah proses penjualan klub yang kembali menemui ketidakpastian. Laporan Mundo Deportivo menyebutkan mantan bek timnas Spanyol dan Real Madrid itu telah melakukan sejumlah kontak awal setelah kembali dari Meksiko dan mencari langkah profesional berikutnya. Belum ada kesepakatan resmi, namun ketertarikan Ramos dinilai cukup serius. Situasi ini muncul saat tawaran grup investor Amerika berpotensi ditarik. Dengan kondisi tersebut, opsi pembeli lain kembali terbuka. Supercopa Spanyol 2026 yang digelar di Arab Saudi dipastikan menjadi edisi paling menguntungkan dengan total hadiah 23 juta euro, naik 3 juta euro dibanding tahun sebelumnya. Keempat peserta Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, dan Athletic Club akan menerima bagian lebih besar daripada edisi sebelumnya. Menurut rilis resmi Federasi Sepak Bola Spanyol RFIF, turnamen ini diperkirakan menghasilkan 51,9 juta euro, termasuk dari sponsor, biaya partisipasi, dan hak siar televisi, dengan sekitar 28 juta euro dialokasikan untuk mendukung sepak bola non-profesional. Barcelona memulai 2026 tanpa kendala pendaftaran pemain seperti yang terjadi pada kasus Dani Olmo tahun lalu. Menurut Sport, pendaftaran Juan Garcia sudah disahkan La Liga dan berlaku sepanjang musim, sehingga klub tak menghadapi komplikasi serupa dengan Andreas Christensen dan Olmo sebelumnya. Meski begitu, Barcelona masih dibatasi aturan keuangan LCPD, membatasi opsi di bursa Januari. Klub bisa menggunakan 80% gaji Christensen jika menemukan bek tengah pengganti atau melepas Ter Stegen, dengan Girona disebut sebagai calon utama.
Barcelona mendapat kabar tak terduga jelang derby melawan Espanyol. Penyerang muda Lamine Yamal tidak ikut sesi latihan tim pada Kamis. Menurut laporan Sport, latihan di Ciutat Esportiva Joan Gamper itu menjadi sesi perdana Barcelona di 2026 dan salah satu persiapan terakhir sebelum laga. Yamal sempat hadir di fasilitas klub, namun meninggalkan lokasi tanpa mengikuti latihan bersama skuad asuhan Hansi Flick. AS menyebut absennya Yamal hanya karena rasa tidak nyaman dan tidak mengancam partisipasinya pada laga Sabtu di Cornellà El Prat. Ferran Torres menutup tahun 2025 dengan catatan impresif sebagai pemain Spanyol paling produktif di liga-liga top Eropa. Penyerang Barcelona itu mencetak total 27 gol sepanjang tahun kalender, terdiri dari 18 gol di La Liga, 6 gol di Copa del Rey, di mana ia menjadi pencetak gol terbanyak, serta 3 gol di Liga Champions. Torres hanya juga melampaui Samu Omorodion dan Lamine Yamal, sekaligus mengukuhkan perannya sebagai pilar serangan Blaugrana menuju 2026. Barcelona tengah mengkaji kemungkinan peminjaman Joao Cancelo dari Al Hilal pada bursa transfer Januari. Berdasarkan laporan jurnalis Italia Alfredo Pedula, skema yang dibahas mengharuskan klub peminjam menanggung sekitar 50% sisa gaji sang pemain atau sekitar 3,75 juta euro hingga akhir musim. Cancelo sendiri bergaji 15 juta euro bersih per tahun. Kondisi ini dinilai sejalan dengan ruang registrasi Barcelona yang memanfaatkan 40% gaji Andreas Christensen akibat cedera ACL jangka panjang. Real Madrid siap memulai kembali pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Vinicius Junior dalam beberapa minggu mendatang. Pemain asal Brazil berusia 25 tahun ini memasuki 18 bulan terakhir kontraknya yang berlaku hingga 2027, sehingga klub menempatkan penyelesaian kasus ini sebagai prioritas menurut laporan AS. Selisih tuntutan finansial kini menyempit menjadi sekitar 15% setelah Vinicius menurunkan ekspektasi awalnya. Meski sempat muncul ketegangan pasca Piala Dunia antar klub dan isu hubungan dengan Xabi Alonso, Real Madrid berkomitmen mempertahankan winger andalannya. Bek kanan dan kapten Real Madrid Dani Carvajal mempercepat pemulihannya agar bisa tampil di Piala Super Spanyol di Arab Saudi pertengahan Januari. Menurut laporan Melkor Ruiz dari Kop, Carvajal yang absen sejak Oktober lalu akibat operasi lutut artroskopi dijadwalkan kembali menjalani latihan kelompok parsial besok. Tim medis akan memantau progresnya ketat karena izin medis diperlukan sebelum ia bisa bergabung dalam perjalanan ke Jeddah untuk menghadapi Atletico Madrid di semifinal. Carvajal menargetkan Piala Super sebagai langkah penting comeback-nya. Aston Villa mengonfirmasi perekrutan winger muda Brazil Alisson dari Gremio dengan nilai total 12 juta euro. Klub Liga Inggris itu menyepakati biaya awal 10 juta euro ditambah 2 juta euro dalam bentuk bonus. Kepastian transfer diumumkan melalui kanal resmi Aston Villa. Pemain berusia 19 tahun tersebut akan mengenakan nomor punggung 47 pada musim 2025. Alisson menjadi pilihan reguler Gremio dengan 38 penampilan. Meski beroperasi di sisi kanan, kontribusinya tercatat 1 gol dan 2 assist sepanjang musim. West Ham United dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan penyerang asal Argentina Tati Castellanos dari klub Serie A Lazio pada bursa musim dingin ini. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, kontrak ini telah disetujui dengan nilai sekitar 29 juta euro dan perjanjian jangka panjang menanti sang pemain di London Stadium. Castellanos, 27 tahun, sebelumnya membela Lazio setelah pindah dari Girona dan diharapkan menjadi solusi di tengah perjuangan West Ham di papan bawah Liga Premier Inggris. Penyerang Tottenham Hotspur Brennan Johnson dipastikan akan bergabung dengan Crystal Palace pada bursa transfer Januari. Kabar ini disampaikan jurnalis transfer terpercaya Fabrizio Romano yang menyebut kesepakatan telah tercapai di level klub dan pemain. Crystal Palace menebus Johnson dengan biaya transfer sekitar 33,5 juta pound sterling. Sementara proses medis tahap awal sudah berjalan. Johnson sempat mengawali musim dengan 2 gol dalam 2 laga awal Premier League. Namun, setelah itu ia lebih sering masuk sebagai pemain pengganti. Chelsea resmi memutus kontrak kepala pelatih Enzo Maresca meski tim tampil cukup stabil di papan atas Liga Inggris. Menurut laporan Fabrizio Romano, pemecatan ini bukan soal hasil, melainkan ketegangan antara Maresca dan pemilik klub. Musim lalu, Maresca membawa Chelsea menjuarai Conference League dan kemudian memenangkan edisi perdana klub World Cup, menaklukkan PSG di final. Selama 18 bulan menangani Chelsea, Maresca memimpin 92 laga dengan catatan 55 kemenangan, 16 imbang, dan 21 kalah.
Chelsea bergerak cepat setelah memutus hubungan dengan Enzo Maresca sebagai pelatih kepala. Menurut jurnalis terpercaya Fabrizio Romano, klub siap menunjuk manajer baru dalam hitungan hari, bukan minggu. Chelsea sedang meninjau sejumlah kandidat, termasuk Liam Ross senior yang dinilai menonjol setelah karirnya di Strasbourg. Proses seleksi dipastikan berlangsung cepat, dengan keputusan akhir diharapkan segera. Langkah ini menegaskan ambisi Chelsea untuk segera menstabilkan tim dan melanjutkan persaingan di Premier League tanpa jeda panjang di kursi kepelatihan. Francesco Farioli menegaskan dirinya tetap di Porto, menepis kabar ketertarikan Chelsea. Menurut Fabrizio Romano, meski nama Farioli sempat dikaitkan dengan The Blues, klub Inggris itu harus menyiapkan kompensasi sebesar 13 juta pound sterling untuk memutus kontraknya. Namun, sang pelatih Italia menyatakan kepada supporter, "Kita terus bersama," menegaskan komitmennya di Portugal. Situasi ini membuat Chelsea harus mengalihkan fokus pencarian pelatih, dengan media Eropa mengamati pergerakan klub secara intens. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.